Halo, assalamualaikum, Pak. Pagi ini seperti biasa rutinitas ngasih makan ikan cupang. Nah, di sini sekalian gue mau nunjukin lahan kondisi terakhir atau enggak kondisi terkini kondisi ternak kutu air. Jadi buat yang penasaran jangan lupa ya subscribe terlebih dahulu, klik tombol loncengnya, klik tombol subscribe. Jangan lupa follow Instagram gue juga, link ada di deskripsi, WhatsApp untuk pemilihan atau enggak pemesanan indukan. Jadi let's kita cek kondisi ternak kutu air. Nah, kemarin kan ini ada atasnya itu ada kandang untuk ayam sama entok. Ini kandang udah dibongkar, baja ringannya juga udah dibongkar, dibuat untuk baja itu rak ember. Jadi dibongkar untuk ganti rak ember. Nah, ini setelah dibongkar kan kondisinya itu jadi dia makin bagus karena full kena matahari, jadi enggak setengah. Kalau kemarin kan setengah ketutup, yang ini kena matahari, tapi otomatis sekarang itu dia full kena matahari, jadi ini makin bagus ya. Jadi gue bilang itu lebih produktif sekarang karena setelah dibongkar kondisi kutu air makin banyak. Nah, plus ini pembuangan air, ini kan kemarin itu pembuangan air di sini tuh ada dua aliran, jadi rumah gua sendiri sama rumah ibu gua. Nah, ternyata kemarin itu setelah dua rumah ternyata hasilnya kurang. Karena kenapa? Karena air sabunnya itu makin banyak, jadi otomatis pembuangan dari kamar mandi harus dialihin satu. Nah, setelah pembuangan kamar mandi ibu gua dialihin ke sumur, yang sumur mati, ini air masuk dari rumah gue sendiri ini, jadi sabunnya berkurang, otomatis kutu airnya juga makin banyak. Airnya juga kondisinya makin bagus tuh, jadi airnya nggak hitam. Kalau kemarin itu airnya cepat banget hitam, kalau misalnya coklat paling kalau misalnya hujan. Sekarang ini kondisi udah 2 minggu tetap kayak gini karena ini pemasukan dari airnya itu cuman dari rumah gue sendiri. Nah, ini kita akan cek kondisi kutu airnya sekarang ya. Ini kemarin udah diserok banyak nih, ini pagi juga mau diserok lagi buat makan ikan. Kita cek sekarang juga. Nah, ini kita cek sekarang kondisi ternaknya. Ini karena kemarin itu ayamnya udah lama diborongin, entoknya juga udah. Ini pakai kalau bisa dilihat itu ada karung. Nah, itu tai puyuh ya. Jadi gue pakai sekarang itu tai puyuh doang karena emang yang ada itu cuma tai puyuh. Jadi gue manfaatin tai puyuh. Hasilnya pun tetap sama kayak tai ayam. Jadi lebih kalau misalnya dibilang lebih bagus tai ayam atau tai puyuh, itu sama aja ya kalau gue sendiri bilang. Yang penting kotorannya itu harus standby di empang, jadi jangan sampai habis, karena itu buat pakan alaminya kutu air. Jadi ini kita cek sekarang ya. Ini setiap hari gue serokin, tetap ada terus. Jadi kalau misalnya ternak kutu air paling bisa itu kalau di empang, yang penting jaga kualitas air. Kalau misalnya dari kamar mandi, yang penting sabun jangan terlalu banyak masuk ke sini, jadi bisa mempengaruhi perubahan air. Jadi bisa dibilang kalau airnya banyak sabun, otomatis ternak kutu air juga agak sedikit berkurang ya, karena ini kutu air paling bisa itu hidupnya itu jangan sampai kebanyakan sabun. Nah, ini sudah diserok kemarin, tapi ini diserok lagi tiap hari. Ini langsung aja kita serok untuk ngecek juga. Jadi buat yang pengen nonton kutu air itu kayak gimana, ini udah gue siapin ember. Jadi buat yang kemarin tuh banyak banget yang belum tahu kutu air tuh kayak gimana, ini gue serokin nih. Jadi bisa sekalian buat yang mau ternak bisa juga, karena ini untuk pakan ikan cupang. Jadi buat yang tanya ini untuk apa, untuk pakan ikan cupang atau enggak ikan hias dan juga larva lainnya. Nih tuh, ini kita cek ya ini nih. Nah, ini kemarin udah diserok, jadi ini udah sisanya nih, tapi sisanya pun masih banyak nih kalau diserok lagi. Ini kita bersihin dulu dari kotorannya, dan ini jangan sampai ada larva capung. Kalau ada larva capung nanti yang ada burayak mati semua kalau burak, jadi harus diserok berkali-kali ya, minimal itu 2 kali. Nah, ini hasilnya tuh bisa dibilang ini masih banyak di empang juga ya. Ini diserok sebagian untuk kita cek tuh bersih ya. Ini tanpa ada kutu jet ataupun kutu air yang putih, karena ada kutu jet itu bahaya buat burayak. Kalau ini merah tuh bagus ya kondisinya buat pakan ikan cupang, bersih tuh. Ini ada jentik nyamuknya, tapi jentik nyamuknya sedikit, karena kalau semakin banyak kutu airnya jentik nyamuknya itu pasti nggak ada. Ini kutu jentik nyamuknya ada tapi sedikit. Nah, ini bagus banget buat pakan ikan cupang sendiri. Nah, bisa dilihat ya, kecil-kecil geremet. Jadi ini
rekomen buat yang mau ternak kutu air untuk pakan ikan hias, jadi nggak pusing-pusing lagi untuk pakannya. Nah, tips yang dari gue sendiri kalau untuk ternak kutu air, yang pertama kalau lahannya terbatas itu bisa dimaksimalkan, jadi tergantung lahan. Tapi kalau gue sendiri ini lahannya 4x5, pembuangan airnya ini masuk dari kamar mandi gue sendiri sama dari atas tuh, sama dari farm atas itu masuk air bekas ikan, itu paling bagus buat kondisi ternak kutu air. Yang kedua, kalau misalnya untuk pakan kutu air itu bisa pakai cacing mati. Jadi biasanya itu gue seminggu sekali itu beli cacing 2 liter. 2 liter itu 30.000. Itu sengaja cacingnya gue matiin, gue taruh di ember biar busuk bau. Habis itu gue tuang ke empang ini. Jadi ini buat pakan alami kutu air yang paling banyak. Nah, bisa juga pakai kotoran puyuh. Kalau misalnya kotoran puyuh nggak ada, pakai kotoran ayam kampung ya. Karena kalau misalnya kemarin tuh gue ternak pakai kotoran ayam kampung itu banyak banget hasilnya. Nah, ini sekarang ayam kampungnya nggak ada, gue pakai kotoran puyuh. Kotoran puyuh pun ada takarannya. Kalau misalnya pakan lahannya 4x5 kalau gue sendiri, ini kotoran puyuhnya maksimal 3 kilo. Jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan yang ada nanti airnya hitam. Itu bau banget. Jadi jangan sampai kebanyakan, ada takaran maksimalnya kalau gue sendiri. Nah, yang ketiga, kalau misalnya lahannya seperti ini harus dijaga dari kodok. Jangan sampai ada kodok yang bertelur, itu bisa jadi cebong. Nanti cebongnya yang makanin kutu air. Jadi itu bisa jadi predatornya untuk kutu air. Terima kasih banyak yang udah nonton. Sukses selalu buat kalian. Wassalamualaikum.